لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمد صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati sahibul bait yaitu Bapak Agus beserta keluarga yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari, wabil khusus jamaah perguruan tarekat Haq Naqsabandi yang hadir pada malam hari ini yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya, tak putus-putusnya kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat karunia dan hidayahnya sampai pada detik ini, sampai pada saat ini kita masih diberi oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat iman serta nikmat Islam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah. Selawat teriring salam tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin muslim sehingga sampailah kepada kita pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin membahas sedikit firman Allah dalam surat Al-An'am 161. Di sana Allah menegaskan, Kul inani hadani ila siratim mustaqim. Katakan hai Muhammad, kata Allah, inani hadani ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kau dapat berjumpa dengan Tuhanmu karena ditunjukkan oleh Tuhanmu juga. Artinya apa? Dalil ini menguatkan kepada kita, menegaskan kepada kita semua bahwa untuk bisa berhubungan kepada Allah, ya, tentu kita harus mencari warisan yang diwariskan Nabi kepada seorang wali yang mursyid. Jadi wali yang mursyid artinya wali yang bisa menyampaikan kita, menyambung hubungan itu langsung kepada Allah. Wali ini tentu sanadnya tersambung kepada Rabita Mursyid. Ya, Rabita Mursyid itu adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Rabita Mursyid itu sampailah kepada sahabat-sahabat, sampailah kepada itulah warasatul anbiya, pewaris-pewaris para nabi. Jadi ilmu ini tidak sembarangan Bapak Ibu, ya. Artinya untuk bisa tersambung kepada Allah memang tidak ada pilihan lain. Siapa saja, ya, yang ingin benar ibadahnya kepada Allah ataupun tersambung hubungannya kepada Allah, memang tidak ada pilihan lain. Harus mencari guru ataupun menuntut ilmu. Karena ada ketegasan di sini. Nabi Muhammad saja bisa berhubungan kepada Allah karena ditunjukkan oleh Allah. Jadi apa yang ditunjukkan oleh Allah itu? Tentu bagi kita yang sudah mendapatkan ilmu hak ini atau masuk dalam wadah perguruan tarekat Haq Naqsabandi, di sana sudah jelas dan tegas, ya, kita ditunjukkan alat, diberi alat, ya, untuk berhubungan kepada Allah. Alat itu sebagai sarana kita, alat itu kita manfaatkan untuk apa itu? Untuk berhubungan kepada Allah. Segala apa saja yang kita lakukan kalau kita tidak menggandeng, ya, atau kita tidak menyertakan tali buhul itu, ya, ataupun
tidak menyambung, tidak mensertakan tali buhul itu atau asma Allah itu, maka semua amalan dia tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena untuk berhubungan kepada Allah tentu harus melalui milik Allah. Nah, itu caranya. Jadi karena milik Allah itu ada pada diri kita, ya. Milik Allah itu, haknya Allah itu ada pada diri kita, itu menjadi nyawa pada kita, ya. Yang kita hidup dengan nyawanya Allah, ya. Artinya nyawa itu artinya cahayanya Allah. Kalau dia keluar masuk melalui jalan hidung kita ini, sebutannya napas, anpas, tanapas, nupus, itu sebutan dia. Sebenarnya itulah yang disebut dengan hakikat diri. Nah, maka disebut napas, anpas, tanapas, nupus itu adalah rasul. Ra, sin, waw, lam. Ra, sin, waw, lam. Napas, anpas, tanapas, nupus. Itulah jalan dia. Maka karena kita harus menuntut ilmu tadi ini, guru itulah menunjukkan jalan, bagaimana jalan keluar masuk jalan napas kita. Nah, karena ada yang disebut dengan napas itu, napas itu artinya keluar dari mulut. Anpas itu keluar dari hidung. Kalau tak napas itu antara telinga kanan dan telinga kiri, posisinya di tengah-tengah. Ada juga yang dikatakan nupus. Nupus itu tempat berada di dalam. Itu namanya denyut nadi. Detak jantung. Itulah jalan Rasul, ya. Jalan tali buhul itu untuk menyambung kepada ini jasmani kita ini. Jadi jasmani ini kalau dia kenal, ya, kalau dia menuntut ilmu, otomatis jasmani ini adalah utusan Allah. Kenapa? Kenapa dia menjadi utusan Allah? Karena di dalam diri orang beriman itu, ya, di dalam diri orang beriman itu ada milik Allah. Maka tanda-tanda kebesaran Allah itu nyata pada diri orang yang beriman. Orang yang beriman ini apa? Orang yang telah ditunjukkan. Orang beriman ini artinya orang itu telah mengerti bagaimana cara menyambung tali buhul itu kepada Tuhan. Kenapa? Dia sudah ditunjukkan, sudah memiliki alatnya. Jadi kalau alat itu sudah kita terima, sudah kita pahami, sudah kita mengerti, maka dalam keadaan situasi apa saja, kapan saja, di mana saja, kalau pengen semua aktivitas kehidupan kita ini bernilai di sisi Allah, ya. Jadi pahala itu berbeda, ya. Pahala kalau tingkat orang-orang syariat itu yang dipikirkannya itu apa itu? Pahala ini imbalan, gitulah, hadiah. Tapi kalau kita orang-orang yang ahli hakikat, ahli ma'rifat, pahala itu apa? Apanya cahaya itu semakin terang, semakin terang, semakin terang. Itulah disebut dengan pahala berbeda pemahamannya. Jadi makin terang batin kita, makin bercahaya batin kita, itulah yang disebut dengan pahala. Karena makin terang cahaya itu, makin kuat sinyal itu, makin terbuka cahaya itu terhubung kepada sumbernya. Itulah yang dikatakan orang itu yang disebut dengan sebelum dia kembali, dia sudah menemukan surga di alam dunia. Kenapa? Karena kenikmatan yang Allah berikan itu sudah dirasakannya di alam dunia. Karena begini, persepsi orang surga itu
ditemukan setelah mati. Tapi bagi orang yang beriman, surga itu sebelum mati itu sudah dirasakannya nikmatnya. Ya. Karena apa tadi itu? Karena kedekatan dia, cahayanya sudah sangat luar biasa, terang benderang, gilang gemilang, tidak ada bandingannya. Ketika dia menggilang gemilang tidak ada bandingannya, disitulah Allah memperjalankan batin kita. Ya, disitulah kita bisa menemukan keindahan-keindahan. Jadi ini bukan cerita kosong, bukan hayalan. Ya. Cuman memang syarat untuk bisa ke situ, syaratnya mutlak kita harus berjuang. Tak ada perjuangan, jangan harap dia bisa sukses. Tak ada kesungguhan, tidak ada keistiqamahan, jangan harap dia akan menemukan yang dikatakan surga. Ya, maka kata Nabi apa? Kamu tidak akan mendapatkan surga di akhirat kalau kau tidak menemukan surga di alam dunia. Artinya apa? Surga itu harus kita nikmati, kita rasakan di alam dunia. Karena gambaran akhirat itu dunia. Kalau kita ibadah, tidak ada merasakan kenikmatan sama sekali di dalam beribadah. Artinya orang ini sebenarnya belum menemukan yang dikatakan surga yang sesungguhnya. Karena surga itu artinya tempat segala kenikmatan. Bisa diartikan dia menemukan ketenangan di dalam beribadah. Kenapa dia tenang? Ala bizikrillahi wa tatma'innal qulub. Hanya dengan dia selalu mesra dengan Allah, selalu menyanding tali buhul itu, menyanding asma Allah, menyandung satu huruf itu di mana saja, kapan saja, dia akan merasakan kenikmatan dia hidup di alam dunia. Artinya percikan surga itu sudah Allah sudah Allah bagikan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Tapi intinya di dalam kita beribadah kepada Allah, tentunya kita kepengen apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Syarat supaya tidak sia-sia, gandeng milik Allah itu, sertakan nur Allah itu, sertakan nur Muhammad itu. Sertakan ilmu yang sudah kita ditunjukkan oleh seorang guru yang disebut dengan tali buhul. Ya, tali buhul itu kalau kita disebut juga niat di dalam hati. Itu sebenarnya Bapak Ibu bukan dibaca, jangan salah paham. Kita baca itu maksudnya supaya kita bisa masuk tenggelam di dalam satu huruf di dalam jiwa itu, ya. Tenggelam itu artinya kita meninggalkan yang batil menuju yang hak, meninggalkan haram membawa yang suci. Kalau kita sudah bisa membawa ke yang suci, otomatis kita sudah bisa berganti alam dari alam baharu menuju alam kadim. Karena tidak bisa bertemu dengan al-kadim kalau dia tidak bisa menembus alam kadim. Alam kadim ini disebut dengan alam roh. Alam roh itu juga disebut juga alam nur. Alam nur itu disebut dengan alam akhirat. Maka ilmu kita ini sebenarnya sangat luar biasa, sangat dahsyat. Tak ada bandingannya ilmu kita ini. Tapi kalau yang paham ya, kalau yang mengerti, tak ada bandingannya. Inilah ilmu yang diwariskan oleh Nabi kepada kita. Karena tidak semua tarekat ini tersambung itu kepada baginda Nabi. Ya, tidak semua tarekat. Ada yang dia bertarekat, berzikir, karena tidak punya alatnya, tidak punya sinyalnya, tidak tahu cara membuka hakikat diri, akhirnya bukan tersambung kepada Allah, tapi tersambung kepada selain daripada Allah. Siapa itu? Setan. Maka syarat agama yang benar itu wajib makrifat. Coba awal din makrifatu Allah.
Berarti kau awaludin ma'rifatullah, akhirudin pun harus ma'rifatullah. Berarti kalau kita belum mengenal diri, belum mengenal Tuhan, sebenarnya pada hakikatnya kita itu belum beragama. Karena syarat beragama itu kenal Allah, ma'rifatullah. Bagaimana mau mengenal Allah sementara hak Allah, milik Allah yang ada pada diri saja dia tidak tahu, tidak ngerti. Tak bisa tersambung kepada Allah kalau kita tidak mengenal milik Allah itu. Maka kenal diri, kenal Tuhan. Artinya kenallah rahasia Tuhan, cahaya Tuhan, tali buhul itu, ya. Manfaatkanlah itu untuk kau masuk ke dalam alam roh. Alam roh itu artinya alam kematian. Nah ya, syarat ya, ingat, syarat untuk bisa masuk ke alam roh kau harus mati atau dimatikan. Maka ada istilah mutu kabla tamut. Matikan dirimu sebelum mati. Ini bukan matikan diri, ini bukan bukan dalam persepsi kita lalu kita menghilangkan diri kita bungkus kita dengan kain putih. Itu kita masih menggunakan akal. Tapi kalau mematikan diri ini benar-benar tarikan kibat Tuhan itu, merasakan bahwa kita ini sebenarnya pada hakikatnya tiada. Karena Tuhan itu akan ada pada kita ketika kita sudah merasa tiada. Nyata dia itu ketika kita tiada. Tapi kalau kita merasa ada, Tuhan tidak akan pernah ada. Itu konsepnya. Kalau kau masih merasa kau yang bergerak, kau yang melihat, kau yang mendengar, kau yang berkata-kata, kau yang merasa hebat, merasa pandai, kau tak akan pernah merasakan Allah yang nyata pada diri kau itu. Berarti apa? La ilaha illallah. La ilaha illallahnya belum benar. Karena ketika kita mengatakan la ilah, ketika semua sudah tiada, illallah, yang ada hanya kan begitu. La ilah, ketika semua sudah nafi, tidak ada lagi yang isbat, hanya maka ketika kamu merasa ada, merasa hebat, merasa pandai, merasa pintar, Allah tak pernah ada pada diri. Kau tak pernah merasakan nikmat bersama dengan Allah. Kenapa? Ada kau, ada Tuhan. Kau katakan kau berasal daripada Tuhan, tapi kau merasa kau mempertuhankan juga di dirimu. Berarti syahadat tauhidnya belum benar. Begitu juga la haula wala, apa kelanjutnya? Quwwata illa billah. Ketika semua sudah la haula wala, nyatalah yang kuat. Kan dua konsepnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Baru kita bisa merasakan nikmat di dalam kita beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita menafikan diri kita, cahaya Tuhan hidup di dalam diri orang-orang yang beriman. Jadi ilmu ini beratnya, ya, sebenarnya ilmu ini sebentar kita mendapatkannya. Cukup hanya dengan 15 menit, 20 menit kita tawajuk, kita sudah tersambung tali buhul itu. Cuman yang berat ini untuk mempraktekkannya, mengaplikasikannya, ya, mewujudkan, merasakan tali buhul itu tersambung kepada Allah. Inilah berat tugas kita. Maka perjuangan itu sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada perjuangan, tidak ada kesungguhan, tidak ada kemauan, tidak ada keistiqamahan, maka jangan harap hanya sekedar hayalan. Maka tingkatan kita ini tidak sama, bertingkat. Sama juga kita dengan orang-orang umum.
Kalau kita lihat dari segi praktek salatnya sama, tidak ada beda dengan kita. Tapi gelombang dia dengan gelombang kita sungguh sangat jauh, bumi dan langit. Kelihatannya sama, bacaannya sama, gerak ruku sujudnya sama, tapi gelombangnya berbeda. Nah, ini bisa jadi orang yang kita pandang itu bacaannya lebih hebat, lebih cantik, ya, kedengaran lebih indah, ya, tapi tidak tersambung kepada Allah. Dan sebaliknya, ukuran kita apa bacaan macam itu, bintang pukang, ya, bahasa kan, bacaan itu tak kena sekali hurufnya itu ini, justru salahnya bisa mi'raj. Nah, karena syarat mi'raj ini, karena Allah tak pandang semua bacaan kita itu. Bukan berarti kita ini tidak perlu membaca yang benar, bukan. Artinya ukuran standar Tuhan itu bukan ukuran standar kita. Kalau standar dunia ini, yang mana baik menurut kita, itu baik menurut kita belum tentu baik menurut ukuran Tuhan. Jadi manusia ini fitrahnya, ya, manusia ini fitrahnya itu tentu semua tuh pengen yang baik, ya, sehat, apa itu, kaya, cantik, indah, selamat, nah, itu kan, semua itu kepengen itu fitrahnya manusia itu, ya. Tapi menurut ukuran standar Tuhan itu belum tentu baik, ya. Jadi jahat baik itu baru ukuran standar kita. Tapi kalau ukuran standar Tuhan bisa jadi kelihatannya jelek, tapi itu baik menurut Allah. Ayah, contoh, kita berikan contoh. Seperti Nabi Ibrahim, ya, seperti Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Nah, kira-kira syariat mana yang mendukung? Semua syariat secara logika berpikir kita tidak akan bisa menerima itu. Anak yang kita sayang, yang kita besarkan, tumbuh besar menjadi anak yang saleh, yang apa, tahu-tahu Allah perintahkan. Ya, artinya apa ini? Kalau menurut ukuran standar akal kita, standar akal manusia, tak benar lah itu, salah, ya kan? Anak sudah tumbuh besar, disuruh disembelih. Coba tanya syariat apapun, semua tidak ada yang dukung. Nah, akal mana tidak ada yang bisa menerima itu? Karena bicara reda ini bicara standar Tuhan. Bicara reda ini bukan bicara standar manusia. Ya, itu satu contoh. Kedua, contoh Nabi, apalagi itu Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kalau secara logika berpikir, dilihat anak kecilnya dibunuh, dipandangnya kapal, jadi lubangnya. Kira-kira menurut akal kita bisa tak nerima itu? Kalau kita hidup di zaman Nabi Khidir, kita melihat kejadian itu, tentu kita akan menghina ini Nabi apa, Nabi mengampun macam ini. Karena ukuran standar akal kita tidak mampu. Berarti apa? Untuk masuk ke dalam alam makrifat, ini artinya apa nih? Untuk menembus alam makrifat, jangan fungsikan akal. Kita harus mati dulu. Mati, karena akal ini tidak mampu menembus apa ini bahasa Tuhan. Boleh jadi pandangan kita itu jelek, tapi Allah reda dengan yang itu. Ya, Allah senang dengan yang itu. Tapi boleh jadi itu kita pandang bagus kehidupannya, tanda nggak ibadah dia tuh. Tak pernah gak zikir, tak pernah sembahyang, tapi aku pandang kehidupan itu kaya pula, banyak duit dia. Kita yang tongkang-tongkang hari-hari ini
Jikirnya mantap itu ini ya, masalah tersambung urusan kedua lah. Benar tak benar itu kedua. Tapi kalau udah dapat ilmu ini wajib diterima. Tak ada jalannya kita tidak terima. Karena tali muhul itu sudah terhubung. Nah, ya. Jadi kan standar manusia itu kan seperti itulah. Berarti kalau kita sudah bicara makrifat, tidak ada baik, tidak ada jelek. Ya, nah, ini kita sudah bicara makrifat ya. Nah, kita sudah bicara hak, sudah bicara reda Allah, tak ada pandang jahat, tak ada pandang baik. Kalau orang masih masuk di wilayah syariat, dia selalu mencerna itu selalu dengan akal dia. Padahal akal ini sifatnya terbatas, tidak mampu. Maka ada pertentangan, ada perselisihan, ada perdebatan. Agama ini tak ada diskusi sebenarnya. Kalau orang kata tak ada diskusi, tak ada. Agama itu tuntut ilmunya tersambung kau ibadah kepada Allah, udah selesai. Tak perlu panjang-panjang, tak perlu misal suatu ini diskusikan, tak perlu diskusi. Kau cari guru yang wali, yang mursidah, yang membawa gelombang tali buhul itu, ya. Ketika kita beribadah sertakan tali buhul itu, itulah yang dikatakan orang beragama. Tidak sulit. Kau bisu, peka, tuli, bodoh bisa. Yang penting terima dulu satu huruf dalam jiwa itu, tali buhul itu. Karena kalau tidak ada itu, kau belum beragama, kau belum bersahadat. Karena yang disebut dengan agama itu, ad-din itu adalah ma'rifatullah. Coba awwaluddin ma'rifatullah. Bagaimana kau mau mati akhiruddin ma'rifatullah sementara awalnya kau ya tak mengenal Allah. Jadi setelah mengenal Allah, apa tugas kita selanjutnya? Setelah kita mengenal hakikat diri kita, artinya hubungan kita itu harus selalu harmonis. Harmonis ini apa? Ingatlah Allah dalam keadaan kau duduk, berdiri, berbaring, kan? Ingat Allah ini pengertian bagaimana? Kau itu mati sebelum mati, itulah ingat Allah. Bukan ingat Allah ini seperti kita mengingat sesuatu, bukan. Ingat Allah itu ketika kau mengingat Allah, kau itu tak ada lagi. Ketika kau melihat sesuatu, sudah yang kau rasakan ini yang melihat itu sumbernya. Bukan kau yang melihat, bukan kau bergerak, bukan kau mendengar. Itulah yang dikatakan kau itu sudah dalam posisi ingat. Kau sudah naik satu tingkat ke dimensi yang lebih tinggi lagi. Maka kalau kau ini sudah dilatih, ya, ketika nanti kita mati, ya, kita tidak terkejut lagi, ya. Yang berbahaya ini dia hanya bermain-main di wilayah dunia. Apapun selalu dicerna dengan akal. Padahal akalnya tidak bisa menembus alam roh. Untuk masuk ke alam roh, dia gunakan itu tadi nur. Cahaya Tuhan. Nanti kalau kita tidak punya ilmu, artinya tidak mendapatkan ilmu ini, tidak pernah berlatih untuk menembus alam roh, ketika kita mati, kita jadi orang yang bingung. Bingung sebingung-bingungnya. Apa ini alam apa ini? Kenapa gelap ini tak ada nampak apa-apa sekali? Kenapa? Sebelum dia mati, dia tidak pernah berlatih mati. Kenapa? Gelap gulita di lautan yang dalam. Di dunia dia kaya, di dunia dia hebat, dunia dia diagung-agungkan, dunia dia dipuji-puji, ya. Tidak ada sedikit pun kekurangan pada diri dia. Orang motor 1 dia 5 motor. Orang mobil 2 dia bisa 10 mobil. Dimuliakan di alam dunia. Tapi karena tak mengenal diri, tak mengenal Tuhan, habislah, selesai dia. Maka orang-orang seperti ini tidak sukses jadi manusia. Jadi ilmu kita ini sebenarnya supaya kita benar-benar menjadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menjadi manusia yang sempurna jadi manusia. Ketika kita kembali kepada Allah, benar-benar tahu
jalan kembali kepada Allah. Selesai urusan kita. Tugas kita di alam dunia sudah selesai, digantilah manusia-manusia yang baru. Kalau tak selesai tugas ini, inilah yang bahaya. Kita masuk ke satu alam, di sana alam barzah ataupun disebut dengan alam kubur. Di sana kita dihisab. Kenapa? Kau datang dari Allah suci, kenapa kau kembali dalam keadaan gelap? Kau datang dengan cahaya, kenapa balik dalam keadaan gelap gulita? Ini kenapa? Karena itu tadi. Pada awaludin ma'rifatu, karena kau belum beragama. Karena syarat agama mengenal. Maka kalau ada orang beribadah tak mengenal diri, tak mengenal Allah, sebenarnya itu pembohong besar. Bukan beragama, dia belum beragama. Maka untuk beragama ini syaratnya kita harus sampai kepada puncak yang disebut dengan maha suci. Alam dunia, alam akhirat, alam Tuhan. Ya, alam dunia, alam akhirat, alam akhirat ini disebut juga alam roh atau alam nur. Maka kalau kita sudah bisa tubaddilul badani roh, artinya kita sudah bisa menembus alam akhir. Alam akhirat itu artinya alam awal untuk menuju alam Tuhan. Tak bisa menembus alam roh, tak bisa menembus alam akhirat, tak akan pernah dia bisa menembus alam Tuhan. Maka ilmu kita ini sudah mendukung, memberi sarana, memberikan penjelasan yang sedetil-detilnya. Bagaimana ketika kita beribadah, kita sebenarnya pada hakikatnya sudah masuk ke dalam satu alam, dimensi yang lebih tinggi, disebut dengan alam roh, alam akhirat. Maka kita buka itu. Tubaddilul badani saya roh. Pak ija kuburu bu'sirat alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Ketika kita buka hakikat diri, kita sudah membongkar kuburan jasad. Apabila sudah dibongkar, tahulah jiwa itu kemana dia larinya ini. Jangan sampai jasadnya di dunia, batinnya pun tetap di alam dunia. Kalau orang yang mengenal jasadnya di alam dunia, batinnya di alam akhirat. Cuman syaratnya tak ada pilihan. Kau harus menemukan wali yang mursyida. Wali yang mursyidina, wali yang mewarisi ilmu Nabi. Kalau sanad tidak tersambung, kalau sanad tidak terhubung, tidak akan bisa. Karena dari itu dia datang, dari itu juga dia kembali. Dari tali buhul itu dia menerima, dari tali buhul itu juga dia akan kembali. Dari cahaya menuju cahaya. Itu nama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka wali yang mursida itu, wali yang mursid itu, wali inilah yang bertanggung jawab tentang keselamatan kita. Dari mana kita datang, di jalan itu juga kita akan kembali. Maka kembalikanlah itu milik Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha. Bagaimana cara mengembalikannya? Ketika kita mau melakukan apa saja, kembalikan pada hakikatnya kita ini la haula wa la wala. Kenapa? Ada yang kuat di dalam yang lemah itu. Ada yang tiada. Ketika tiada, dialah yang ada. Maka ini dikatakan qiyamuhu ta'ala binab, berdiri Allah dengan sendirinya. Tegak nama Allah itu. Kalau tegak nama Allah pada diri, tak ada satu kekuatan pun yang bisa mengalahkan kita. Siapa yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan? Datuk santet, nenek santet, jin yang paling hebat bagaimanapun tidak akan bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Karena sangat dahsyat. Ya. Tapi orang yang benar-benar hidup di dalam cahayanya. Nanti sadarlah kita, ilmu kita ini sebenarnya tugas kita adalah setelah kita mengamalkan ilmu itu, kita harus sadar billah.
Sadar billah itu artinya selalu merasakan mesra hati itu dengan Allah. Mesra hati dengan Allah artinya merasakan bahwa kita ini sebenarnya pada hakikatnya mati. Yang hidup itu hanyalah Allah. Maka la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Berarti Muhammadar Rasulullah itulah alat kita untuk bisa kembali kepada Allah. Bukan Nabi Muhammad ya. Nah, nabinya sudah wafat. Tapi Muhammadar Rasulullah itu cahaya yang ada di dalam diri batin kita. Dan kita itulah menjadi nyawa pada kita. Maka hari-hari kita berjumpa dengan Muhammad. Setiap hari kita memandang Muhammad. Tanpa Muhammad tak bisa kita berbuat apa-apa. Jadi untuk ke Tuhan mengenallah Muhammad. Ada Allah, ada Muhammad. Dengan Muhammad itulah kita bisa sampai kepada Allah. Jadi Nur Muhammad inilah kendaraan kita untuk bisa kembali kepada Allah. Maka syahadat itu syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Nur Muhammad untuk kembali kepada Tuhan, ya, untuk bisa kembali kepada Tuhan, yang jahir ini harus mengenal Nur Muhammad. Maka yang jahir ini harus mengenal hakikat diri. Nah, hakikat diri itu apa? Itu ada ya, ada ini di dalam ini, di dalam ini, di dalam ini ada ini. Baru di situ tegak berdiri nama Allah. Itulah yang disebut nur kitab. Nur kitab. Itulah kitab yang ada di dalam batin kita. Semua Allah bimbing hati itu melalui nur itu, nur kitab itu. Ya. Kenapa? Ada cahaya nur iman di dalam hati. Maka bongkarlah kuburan itu. Setelah dibongkar kita akan tahu apa yang dilakukan dia di dalam itu. Pasif, aktif dia, hidup atau mati. Kalau itu kita matikan di alam dunia, maka jangan harap dia mati akan selamat. Tapi kalau yang hidup kita hidupkan, yang mati kita matikan, wajib dia akan bisa kembali kepada Allah. Tidak ada jalannya kalau orang mengenal diri itu matinya tidak selamat. Tidak ada. Cuman kita ya kadang-kadang tidak pengen selamat. Sebenarnya dengan sarana ilmu amaliyah kita ini sebenarnya inilah jalan kita untuk memudahkan kita untuk kembali kepada Allah. Karena sebelum mati kita sudah berlatih kembali. Berlatih kembali sebelum kembali. Inilah. Teruskan ya amalan-amalan kita. Kalau bisa amalkan zikir itu benar-benar kata orang tuh yakinkan diri kita, pastikan diri kita bahwa ketika kita membuka hakikat diri kita sudah nol. Ya, yakinkan bahwa kita tuh pada hakikatnya sudah nol, tidak ada lagi. Karena syarat untuk bisa sampai ke Tuhan kau harus masuk ke titik nol. Ke titik nol itu artinya titik kematian. Ya, titik nol itu titik kematian. Kalau kau masih merasa hidup, kau tak akan pernah masuk ke dalam titik nol. Karena nol itu akan terganti. Barang siapa bisa mengganti akan terganti. Karena yang bisa kembali kepada Allah hanyalah cahaya Allah. Ketika kau nolkan, cahaya itu melebur di dalam jasmani. Ya, nah, cuman kita tak bisa menyaksikan secara jahir. Kalau dia dalam melebur di dalam jasmani kita inilah yang dikatakan dia sudah membungkus jasad ini. Ya, nah, ini yang disebut dengan hancur ke jasad. Cahaya itu sudah lebur ke jasad. Kita sudah bertubuh asli, bertubuh Muhammad Rasulullah. Kalau sudah bertubuh Muhammad Rasulullah, ya jasadnya akan merasakan nikmatnya di saat kita beribadah. Tapi kalau dia ibadah tidak memakai tubuh Muhammad Rasulullah, tak akan pernah mi'raj, tak akan pernah terangkat. Ya. Jadi kalau kita kejar dunia, ibadah hanya yang kita cari pujian manusia, dunia, dia tak akan pernah bisa menembus alam akhirat. Tapi kalau kita kejar akhirat, dunia akan
ikut. Nah, jasadnya akan merasakan nikmatnya. Ya, tapi kalau kau kejar dunia, akhirat kececeran. Maka cari tempuhlah itu dengan semangat. Karena kamu kata di dalam surat At-Ta'wir itu, surat At-Ta'wir, kamu tidak akan pernah mampu untuk menembus alam itu kecuali dengan kehendak dan izinnya Allah. Bagaimana supaya Allah meridai kita? Tadi itu ikhlas menerima keputusan Allah. Jangan selalu yang baik ya kita. Ya, ketika kita diuji dengan sedikit kesulitan, kesusahan, kita berkeluh ke itu kita tidak bisa dapat ridha Allah. Kita nih sukanya yang tadi itu sehat, selamat, kaya, cantik, indah, rumah bagus. Tak ada. Ketika Allah menguji sedikit yang jelek, dia masih memandang kiri dan kanan, bagus dan jelek. Maksud ini makin ukuran standar dunia masih. Tapi kalau kita udah ukuran standar mutlak, standar Tuhan itu, kita tidak memandang yang ini lagi. Ya. Semua bersumber daripada yang satu itu. Nah, kita tidak mudah menjelek-jelekkan orang. Ketika orang baca salah, kita tak betul. Itu hati berpenyakit, mandang orang tak selamat lah ini. Dia artinya keputusan itu bukan di tangan kita. Coba lihat tadi cerita Nabi Ibrahim, coba cerita Nabi Khidir. Baikkah itu anak kecil dibunuh? Akan tak mampu akal kita untuk memilih, karena reda itu bukan terletak pada jahat dan baik. Ya, kalau kita malah ini Allah reda karena baik. Ya, ketika Allah uji kau dengan kejelekan, kau tak ikhlas, berarti kau melupakan bahwa pada hakikat qada dan qadar itu keputusannya dari Allah. Apa jawaban kita? Ikhlas menerima keputusan Allah. Jadi ya, standar orang yang sudah masuk ke dalam alam nur itu, dia tidak mudah menjelek-jelekkan orang lain. Dia selalu membenahi diri. Aku ini orang, mungkin orang itu lebih baik daripada aku. Memang ku pandang secara syariatnya, tapi mana tahu. Ya kan, masalah kalbu, masalah hati ini kan, mungkin dia lebih mulia daripada aku ini. Aku yang dimulia mungkin lebih hina daripada. Jadi semua itu berpulang kepada diri kita masing-masing. Maka mawas diri, jaga diri, perhatikan diri. Jangan banyak perhatikan orang lain. Perhatikan diri kita sendiri. Sudah betul belum tata cara ibadah kita? Kalau belum betul kan tata cara ibadah kita. Karena mati ini tidak menunggu waktu tua. Kapan saja dia pasti datang. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan diri, kapan saja, di mana saja kita dipanggil, kita akan siap kembali kepada Allah. Kita tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa takut. Apa yang kita takutkan, yang takut pun pasti mati. Kemana kau lari, tak akan pernah bisa kau hindarkan. Kullu nafsin ikatul maut. Fa ija ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah sampai saatnya, tinggal kau siap atau tidak. Kalau siap kau di saat dipanggil Allah, kau akan masuk ke suatu alam yang lebih indah, lebih tinggi, lebih elok lagi daripada alam dunia ini. Ibarat kata Nabi itu, kalau kita di lautan itu, setetes air itulah kenikmatan dunia. Kenapa kau korbankan akhirat ini yang luas itu? Kau hanya mengejar yang setetes itu. Padahal kalau kau bisa menembus alam itu, tak ada apa-apa dunia ini. Kecil sekali dunia ini. Kau banyak ditipu oleh dunia. Ibadah pun banyak menipu kau. Bukan ibadah yang sesungguhnya. Kau ibadah yang sesungguhnya seperti ibadah kita, inilah ibadah yang sesungguhnya. Dimuliakan kita di alam sana itu. Karena kita bersama wali-wali Allah, bersama para malaikat. Kenapa? Kita sudah tahu bagaimana cara menyambung itu dengan Allah.
Allah. Sehingga apa yang kita lakukan semua bernilai ibadah di sisi Allah. Tak ada yang sia-sia, tak ada yang rugi orang menerima ilmu ini. Ya, karena ketika dia melakukan itu, dia benar-benar tersambung kepada Allah. Aduh, berbahagialah kita. Saya rasa hanya ini dulu yang dapat saya sampaikan. Walaupun jumlah yang hadir ini sedikit, tapi kita jangan sampai mempengaruhi semangat kita di dalam berzikir. Itu baguslah zikir kita tuh. Kalau bisa istiqamah zikir itu. Jangan kadang-kadang kuat, kadang lembut, kadang istiqamah. Biar kita tidak kuat, tapi tetap sama dari awal sampai akhir begitu. Kalau bisa meningkat lagi, lebih cantik. Jangan awal terkat ujung itu tidak istiqamah. Jadi latih istiqamah supaya cahaya itu cahaya itu makin terang. Ketika dia sudah terang terbuka dinding itu, waduh, indahnya, rupanya kita ini tertipu dengan alam dunia. Dunia ini menipu, kecil sebenarnya dunia ini. Setelah kita terbuka dinding hijab itu, kita masuk ke suatu rupanya alam ini yang tak mampu orang menembusnya. Tapi dengan semangat, dengan tekad, dengan kekuatan, dengan kesungguhan, tak ada Allah merahasiakan itu. Rupanya ada alam yang dimensi yang lebih tinggi, yang sangat dasar, sangat luar biasa, sangat indah alam itu. Kecil, kita ini terkurung di alam dunia. Kalau di sana kita bebas, merdeka. Ibarat burung keluar dari sarangnya, tembus, insya Allah, yakin, amalkan itu. Ya, saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya lah untuk menggugah semangat kita, supaya jangan terpengaruh dengan jumlah yang sedikit ataupun udah kita walaupun segini kita jalan terus. Datang tak datang itu kan berbuat baik untuk diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kau buat baik untuk diri kau, kau buat tidak baik pun untuk diri kamu. Saya rasa ini dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.